Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika siswa SD dalam menyelesaikan perkalian pecahan desimal. Latar belakang: pecahan merupakan salah satu kajian inti dari salah satu materi matematika yang dipelajari peserta didik di sekolah dasar. Proses pembelajaran matematika sangat penting untuk diajarkan, terutama pada pendidikan paling mendasar, yaitu SD. Pada pembelajaran matematika di SD, salah satu materi yang diajarkan adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk mempelajari konsep desimal dapat dimulai dengan konsep pecahan persepuluhan dan dilanjutkan dengan pecahan perseratusan. Operasi perkalian pecahan desimal dapat didahului dengan mengubah pecahan desimal itu menjadi pecahan biasa. Selanjutnya akan terlihat pola yang berkaitan dengan letak tanda koma pada hasil perkalian. Ada beberapa cara peserta didik dalam mengerjakan perkalian pecahan desimal dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Tapi jika 2 angka atau 3 angka di belakang koma, siswa tidak bisa menggunakan dengan cara itu karena siswa tidak tahu letak koma di belakang angka. Siswa juga bisa menggunakan dengan cara perkalian bersusun. Siswa pada dasarnya bingung meletakkan koma di belakang angka jika menggunakan perkalian bersusun. Tetapi tidak semua siswa paham dengan menggunakan cara perkalian bersusun dan cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Hal tersebut menjadi suatu problematika, maka dari sinilah saya mengambil judul problematika siswa SD dalam menyelesaikan perkalian pecahan desimal. Nah, dari latar belakang di atas itu terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana siswa SD dalam memahami perkalian antar pecahan desimal menggunakan cara perkalian bersusun dan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ada yang kedua, apa yang menyebabkan siswa SD kesulitan dalam mengerjakan perkalian antar pecahan desimal. Dan yang ketiga, bagaimana alternatif penyelesaian pemecahan masalah dalam mengerjakan perkalian antar pecahan desimal. Pembahasan yaitu perkalian antar pecahan desimal. Perkalian pecahan desimal itu melibatkan setidaknya 2 bilangan desimal. Hasil dari perkalian 2 bilangan desimal berupa bilangan desimal. Perkalian bilangan desimal itu ada 3 tipe yang harus kalian ketahui, yaitu perkalian pecahan desimal dengan angka 10, 100, 1000, dan seterusnya. Cara menghitung perkalian desimal adalah mengalihkan langsung bilangan lalu dihitung letak atau posisi desimal yang baru, atau merubah bilangan desimal menjadi pecahan lalu dikalikan seperti perkalian pecahan biasa atau campuran. Yang kedua, ketika siswa memahami perkalian pecahan desimal dengan menggunakan cara perkalian bersusun, siswa akan mengalami kesulitan jika disajikan soal 1,2 kali 3,2. Siswa bingung menempatkan tanda koma di belakang angka sehingga siswa menjawab 38,4. Siswa dapat 38,4 itu dari melihat soalnya. Karena di soal cuma satu angka di belakang koma seperti 1,2, itu jadi siswa berpikir bahwa tanda koma berada di pada satu angka di belakang, karena siswa di sini melihat soalnya cuma hanya satu O saja. Jadi siswa berpikir bahwa terdapat koma berada daripada satu angka di belakang. Nah, jika ditinjau siswa kurang memahami konsep perkalian dalam desimal. Tentu jawaban siswa jika disajikan soal akan salah jika siswa berpikir dengan melihat soal yang ada komanya. Nah, ketika kita menyelesaikan disajikan soal 1,2 kali 3,2, jawaban kita yaitu 3,84, karena kita melihat pada soal 1,2 dan 3,2 itu sudah terlihat bahwa komanya terletak 2 angka di belakang koma seperti 3,84. Maka konsep yang digunakan yaitu dengan mengalihkan satuan dengan satuan dan satuan dengan puluhan, begitupun sebaliknya. Jika mengetahui letak tanda koma, itu kita harus memperhatikan semua soalnya. Misalnya 1,2 letak tanda komanya itu ada 1, dan 1,3 letak tanda komanya 1. Jadi di tanda komanya ada 2 jika kita berpikir secara logis. Tapi ketika kita mengikuti pada perkalian bersusun, itu sudah terlihat letak tanda komanya jika perkalian bersusunnya sejajar. Cara lain ini dapat digunakan pada tanda koma mulai dari satuan, puluhan, bahkan ribuan, dan lain-lain. Ini contohnya
Nah, itu seperti pada gambar di bawah, contohnya itu 1,2 dikali 3,2. Ini menggunakan perkalian bersusun. Itu yang sejajar, karena di sini kita kasih sejajar, kita kalikan dan kita kasih sejajar, kita letakkan posisinya itu di sini sehingga menghasilkan 3,84. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kedua bilangan diubah menjadi pecahan biasa. 3,2 sama dengan itu 32 per 10 dan 4,1 sama dengan 41 per 10. Selanjutnya kedua bilangan dikalikan seperti biasa. 32 per 10 kali 41 per 10 itu sama dengan 1312 per 100. Bilangan ini bisa dijadikan pecahan desimal menjadi 13,12. Nah, ketika siswa mengerjakan soal perkalian pecahan desimal menggunakan cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa karena siswa tidak menyamakan penyebutnya. Dan ketika siswa disajikan soal 0,45 kali 2,4, maka siswa akan menjawab 45 per 10 kali 24 per 10 sama dengan 1080 per 100 sama dengan 108,0. Maka cara siswa mengerjakannya sudah salah. Tapi ketika kita disajikan soal 0,45 kali 2,4, maka kita harus memperhatikan desimalnya. Pada 0,45 desimalnya ada 2 dan 2,4 desimalnya ada 1. Selanjutnya kita menggunakan konsep jika 1 desimal maka 10 dan jika 2 desimal maka 100, begitupun seterusnya, sehingga didapatkan 45 per 100 kali 24 per 10 sama dengan 1080 per 1000 sama dengan 1080. Karena desimalnya ada 3 di belakang koma, maka hasilnya 1,080. Penyebab siswa kesulitan dalam mengerjakan perkalian pecahan desimal ada beberapa, yaitu pada pembelajaran perkalian pecahan desimal kendala yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal perkalian pecahan desimal yaitu beberapa siswa kurang hafal dengan perkalian, dan yang kedua siswa tidak menguasai konsep pecahan sehingga dalam penyelesaian soal yang dikerjakan siswa tidak memperhatikan langkah-langkah dalam penyelesaian soal, dan yang ketiga kesulitan siswa dalam prinsip karena ketidaktelitian siswa dalam memperhatikan soal yang disajikan, contohnya dalam penggunaan tanda koma, siswa kurang paham dalam letak tanda koma. Yang keempat, kesulitan siswa dalam mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Kesulitan ini terjadi karena kurangnya pemahaman dalam mengubah atau menyederhanakan bentuk pecahan biasa. Siswa biasa kadang lupa tidak menyamakan penyebutnya, dan kadang juga siswa kurang memperhatikan tanda koma atau desimalnya. Yang kelima, kesulitan siswa dalam pengoperasian. Kesalahan siswa dalam menyelesaikan perkalian pecahan desimal. Yang pertama, kesalahan membaca. Kesalahan membaca seperti salah dalam menuliskan angka yang diketahui dalam soal dan salah dalam menentukan tanda operasi dihitung sesuai soal. Yang kedua itu kesalahan memahami soal, yaitu siswa tidak mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Siswa salah menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, dan siswa salah dalam menggunakan konsep. Dan yang ketiga itu kesalahan transformasi, yaitu seperti salah menentukan kalimat matematika yang tepat untuk menyelesaikan soal, salah dalam menggunakan operasi hitung yang digunakan untuk menyelesaikan soal, dan tidak dapat menentukan operasi hitung yang digunakan. Kesalahan proses, seperti salah dalam proses berhitung dan salah dalam proses menentukan penyebut pecahan. Yang kelima itu kesalahan jawaban akhir, yaitu kesalahan siswa dalam menuliskan jawaban akhir seperti salah menempatkan letak tanda koma. Alternatif pemecahan masalah dalam kesulitan siswa dalam menyelesaikan perkalian pecahan desimal. Menurut Abdul Rahman, yaitu asesmen informal dapat dilakukan dengan melakukan observasi terhadap perilaku keseharian anak. Berbagai observasi terhadap perilaku anak sehari-hari dalam bidang studi matematika, kinerja anak, dan menyelesaikan pekerjaan rumah atau tes buatan guru yang dikaitkan dengan kurikulum atau buku pelajaran dapat menyajikan informasi sebagai dasar pemberian pelayanan pengajaran remedial. Yang kedua, instrumen informal mencakup tes yang bersifat umum untuk digunakan dalam kelompok dan yang digunakan secara individual.
Yang ketiga, pengajaran remedial matematika harus berdasarkan prinsip-prinsip pengajaran matematika yang mencangkup perlunya menyiapkan anak untuk belajar matematika mulai dari konkret ke abstrak, baru penyediaan kesempatan kepada anak untuk berlatih dan mengulang. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan perkalian pecahan desimal menurut saya yaitu dengan memberikan beberapa contoh soal pada saat pembelajaran berlangsung dan lebih sering latihan soal-soal, terutama soal perkalian pecahan desimal, dan memberikan pekerjaan rumah agar siswa tidak hanya berlatih di sekolah melainkan juga berlatih di rumah. Nah, dalam memberikan soal latihan yang diberikan kepada siswa hendaknya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga siswa lebih mudah memahami dan tidak bingung dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan, khususnya pada materi perkalian pecahan desimal. Nah, selain itu, dalam mengajarkan materi khususnya perkalian pecahan desimal hendaknya menggunakan media pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi yang diajarkan.